sliding strong. Wow. I'm really loving the way that you picking it up and dropping it down. Wow, wow. Shaking like that, don't hurt no one, don't hurt no one, don't hurt no one. Let's go, let's go, let's go. Shoot, stop. Wow, wow. Drop it down now, pick it up. Wow, wow. Wow, wow. Drop it down now, pick it up. Wow, wow. Wow. Siapa yang tidak tahu Apple? Apple adalah perusahaan yang sangat populer di seluruh dunia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang desain, manufaktur, dan pemasaran komunikasi seluler, perangkat media, komputer pribadi, dan pemutar musik digital portable. Pada tahun 2017, perusahaan ini menduduki peringkat ke-34 dalam The Just 100, America's Best Corporate Citizens versi Forbes. Didirikan pada tahun 1976, perusahaan ini terus meningkat pendapatannya setiap tahun. Dimulai dari total penjualan bersih sebesar 8,2 miliar dolar AS pada tahun 2004. Apple mengakhiri tahun fiskal 2015 dengan pendapatan global sebesar 233,72 miliar dolar. Sekitar 2/3 dari total pendapatan global perusahaan selama tahun ini berasal dari penjualan iPhone, perangkat yang semakin populer di seluruh dunia dan masih terus berkembang. Apple Inc. adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang berpusat di Cupertino, California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Dan iPhone merupakan produk andalannya. Namun, harga iPhone yang tinggi seringkali menjadi perbincangan. Mengapa iPhone dijual dengan harga mahal? Dalam video ini, kita akan membahas berbagai faktor yang mempengaruhi harga iPhone, termasuk perilaku organisasi, perilaku kelompok, budaya organisasi, manajemen konflik, birokrasi dan kekuasaan, serta kepemimpinan di Apple. Kelompok kerja dan tim merupakan komponen integral dari sebuah perusahaan besar. Mereka diharapkan lebih dinamis dan efektif daripada karyawan individu. Kelompok dalam sebuah perusahaan dapat bersifat formal atau informal. Namun, keduanya merupakan komponen penting dari perilaku organisasi. Salah satu perusahaan dunia terkemuka yang menunjukkan contoh kerja tim yang luar biasa adalah Procter & Gamble atau P&G. Tim penelitian lintas fungsinya membawa produk P&G ke tingkat yang secara kualitatif baru. Apple ingin produknya menarik bagi sekelompok besar orang dan percaya bahwa hal itu dapat dicapai jika produk ini dibuat oleh tim yang beragam. Salah satu tren baru di Apple saat ini adalah kolaborasi tim perangkat keras dan perangkat lunak. Perilaku organisasi di Apple sangat berfokus pada inovasi dan kualitas. Apple memiliki tim R&D yang besar dan berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan. Mereka tidak hanya berusaha untuk membuat produk yang fungsional, tetapi juga estetis dan mudah digunakan. Apple juga mendorong karyawannya untuk selalu berpikir kreatif dan mencari solusi baru untuk masalah yang ada. Hal ini menciptakan produk yang sangat unggul di pasaran, tetapi juga memerlukan biaya yang tinggi dalam proses pembuatannya. Perilaku kelompok di Apple sangat kolaboratif. Tim-tim kecil bekerja sama dalam proyek-proyek khusus, dan setiap anggota tim memberikan kontribusi yang signifikan. Pendekatan ini memungkinkan Apple untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif. Kolaborasi ini juga memungkinkan ide-ide inovatif berkembang
yang pada akhirnya tercermin dalam kualitas produk yang tinggi dan harga yang lebih mahal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen konflik yang ada di perusahaan Apple. Bagaimana sih perusahaan Apple menangani atau mengatasi konflik-konflik yang terjadi di perusahaannya? Dalam lingkungan kerja yang sangat dinamis dan kreatif seperti di Apple, konflik tentu saja tidak bisa dihindari. Namun, Apple memiliki manajemen konflik yang efektif. Mereka mendorong diskusi terbuka dan transparansi untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Dengan manajemen konflik yang baik, Apple memastikan bahwa produktivitas dan inovasi tidak terganggu, yang pada akhirnya berkontribusi pada produk berkualitas tinggi dengan harga premium. Tempat konflik dan negosiasi diulas dalam sebagian besar karya tentang perilaku organisasi. Phillips and Gallie pada tahun 2013 mendefinisikan konflik sebagai ketidaksepakatan, di mana kedua pihak atau lebih merasakan ancaman terhadap kepentingan, kebutuhan, atau perhatian mereka. Namun, konflik yang konstruktif dapat membawa hasil yang diinginkan. Negosiasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih membuat penawaran balik, dan konsesi untuk mencapai kesepakatan. Kedua konsep ini penting bagi perusahaan. Apple Inc. telah terlibat dalam beberapa negosiasi dan konflik yang menjadi topik studi kasus dalam bisnis. Misalnya, Staff pada tahun 2017 menggambarkan konflik antara Apple dan Samsung, di mana Apple berpendapat bahwa mereka telah kehilangan keuntungan yang signifikan di pasar telepon pintar terhadap pesaing terbesarnya, Samsung, karena fitur-fitur yang ditiru secara terang-terangan. Kasus ini memberikan contoh negosiasi yang membantu menyelesaikan sengketa bisnis. Kasus lain yang harus disebutkan adalah permintaan maaf Apple atas kebijakan garansi di Tiongkok. Ini adalah contoh yang sangat baik untuk mengatasi hambatan budaya dalam bisnis dan komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan untuk mengakui kesalahan dan bersikap fleksibel merupakan komponen budaya perusahaan Apple yang terkait erat dengan kebijakan konflik dan negosiasi perusahaan. Selanjutnya ada birokrasi dan kekuasaan pada perusahaan Apple. Birokrasi di Apple cukup ramping dan efisien. Keputusan strategis biasanya diambil oleh tim eksekutif. Tetapi, masukan dari berbagai level organisasi sangat dihargai. Struktur kekuasaan yang jelas membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Proses birokrasi yang efisien ini memastikan bahwa inovasi dapat dilaksanakan dengan cepat, tetapi juga menambah biaya operasional yang kemudian mempengaruhi harga produk. Salah satu teori hierarki yang dapat diterapkan pada Apple saat ini adalah teori kebutuhan Maslow. Teori ini menentukan arah perkembangan perusahaan. Sebagai sebuah merek, Apple tertarik pada proses aktualisasi diri yang merupakan tingkatan piramida Maslow yang lebih tinggi. Karakter eksklusif produknya, iklan yang menginspirasi pelanggan untuk berpikir berbeda, dan strategi pemasaran Apple lainnya berkontribusi pada aktualisasi diri seseorang yang membeli produknya. Kepemimpinan dalam perusahaan Apple. Selama era Steve Jobs yang mencakup periode 1997 sampai 2011, kepemimpinan Apple bersifat otokratis dengan Steve Jobs yang mengatur secara rinci berbagai operasi bisnis. Setelah dicatat bahwa ketika Steve Jobs yang bertanggung jawab, semuanya mengalir melalui dirinya. Praktik kepemimpinan Apple telah berubah secara dramatis di bawah Tim Cook. Diakui sebagai pemimpin terhebat di dunia oleh majalah Fortune.
Tim Cook terbukti efektif dari berbagai perspektif. Selain itu, Tim Cook juga dipuji oleh karyawan karena kepemimpinannya yang inspiratif dan membantu bawahannya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Perusahaan teknologi multinasional ini berpisah dengan elemen kepemimpinan perfeksionisme dan autokrasi yang berlaku di bawah Steve Jobs. Gaya kepemimpinan Apple mengintegrasikan elemen-elemen berikut. Yang pertama, gaya kepemimpinan yang demokratis. Berbeda dengan gaya kepemimpinan yang sangat autokratis dari salah satu pendiri Apple sekaligus mendiang CEO Steve Jobs. CEO saat ini, Tim Cook, menerapkan dan mempromosikan kepemimpinan yang demokratis. Bagi Cook, penting untuk membangun konsensus di antara manajemen senior terkait keputusan strategis untuk bisnis elektronik. Selain itu, sejak memangku jabatan teratas, Cook memberikan otonomi yang lebih besar kepada tim pengembangan produk baru, sehingga mengurangi keterlibatan langsung CEO dalam proses pengembangan produk baru. Yang kedua, kepemimpinan yang tenang. Tim Cook dipuji karena gaya kepemimpinannya yang tenang, namun efektif, dijuluki sebagai pemimpin yang tenang oleh beberapa analisis industri. Cook benar-benar berbeda dari pendahulunya yang karismatik, Steve Jobs. Pada saat yang sama, Tim Cook kadang-kadang dikritik oleh para analis dan pengamat industri karena kurangnya ambisi dan semangat, seperti yang dimiliki pendahulunya, Steve Jobs. Misalnya, menurut sebuah laporan, kepemimpinan di era Steve Jobs sangat berpengaruh terhadap strategi dan harga produk. Tim Cook, CEO Apple, memiliki gaya kepemimpinan yang fokus pada operasional, yang efisien dan perluasan pasar global. Di bawah kepemimpinannya, Apple terus mempertahankan posisi sebagai pemimpin inovasi teknologi dengan produk-produk premium seperti iPhone. Kepemimpinan yang kuat memastikan visi perusahaan tetap terjaga dan produk yang dihasilkan tetap memiliki standar kualitas tertinggi yang berkontribusi pada harga yang tinggi. Nah, meskipun harga iPhone bisa menjadi pengorbanan finansial, banyak orang masih memilih untuk menginvestasikan uang mereka dalam perangkat ini karena dianggap sebagai investasi yang layak. Pengguna iPhone juga memberikan akses ke ekosistem yang kuat dari aplikasi, layanan, dan integrasi yang membuatnya mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan penuh untuk layanan-layanan Apple seperti iCloud, iMessage, dan Apple Music memberikan pengalaman yang terintegrasi dan efisien di seluruh produk Apple. Fitur keamanan yang canggih juga merupakan daya tarik besar dengan sistem operasi iOS yang diketahui memiliki perlindungan yang lebih kuat terhadap malware dan privasimu. Dengan demikian, meskipun memerlukan pengorbanan finansial yang signifikan, banyak orang masih melihat iPhone sebagai pilihan yang layak karena kombinasi kualitas, kenyamanan, prestis yang ditawarkannya. Dengan memahami faktor-faktor yang tadi sudah disebutkan seperti perilaku organisasi, perilaku kelompok, budaya organisasi, manajemen konflik, birokrasi dan kekuasaan, serta kepemimpinan di Apple, kita bisa melihat mengapa iPhone dijual dengan harga mahal. Ini bukan hanya tentang produk teknologi, tetapi juga tentang sebuah budaya perusahaan yang berkomitmen pada inovasi, kualitas, dan kepemimpinan yang visioner. Apple berhasil menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga memberikan nilai lebih kepada penggunanya. Baik, mungkin segitu saja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan berguna bagi teman-teman semua. Kalau begitu, sampai jumpa, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.